Halo, selamat pagi anak-anak grade 4 yang pintar-pintar. Hari ini kita kembali belajar di pembelajaran tematik. Hari ini kita sudah masuk di tema 4A, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Oke, hari ini kita masuk ke pembelajaran 4 dan 5. Kalian siapkan buku tema kalian dulu ya, tema 4A. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan belajar bahasa Indonesia. Kita akan menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks. Kemudian PPKN mendiskusikan pentingnya kerjasama dalam keragaman. Ketika IPS menceritakan tentang perayaan Hari Besar Agama sebagai bentuk keragaman di sekitar. Dan yang terakhir, kita juga akan belajar SPDP, mempraktekkan gerak tari berpasangan. Oke, bahasa Indonesia, kalian bisa buka buku tema kalian, buku tema 4A halaman 63. Di situ ada sebuah bacaan yang berjudul kerjasama dalam keragaman. Silakan kalian membaca bacaan tersebut dahulu. Oke, setelah kalian baca, bacaan tersebut terdapat 3 paragraf. Mari masing-masing paragraf kita akan mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Oke, di paragraf pertama, paragraf 1, gagasan pokoknya adalah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini bertepatan dengan bulan Ramadan yang terdapat di kalimat pertama. Kemudian berarti kalimat berikutnya adalah gagasan pendukung. Kita ambil salah satu kalimatnya, yaitu puasa bukan penghalang bagi Deli untuk tetap merayakan hari kemerdekaan. Paragraf kedua, gagasan pokoknya terdapat di kalimat pertama juga, yaitu Tony, Lani, Made, dan Nina antusias mengikuti lomba tersebut. Kemudian gagasan pendukungnya, Tony mengusulkan untuk menghias sepeda di rumahnya. Paragraf ketiga, gagasan pokoknya, pada saat menghias sepeda, orang tua Tony mengingatkan Nina dan Deli untuk beribadah. Sedangkan gagasan pendukungnya, mereka mendapatkan juara 2 dalam perlombaan. Oke, kalian bisa tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung ini di buku kalian masing-masing. Oke, selanjutnya kita belajar PPKN mendiskusikan pentingnya kerjasama dalam keragaman. Indonesia terkenal dengan masyarakat yang majemuk. Majemuk itu terdiri dari berbagai macam ya, karena memiliki tingkat keberagaman yang sangat tinggi. Indonesia beragam dalam bidang sosial, budaya, suku bangsa, agama, dan lain sebagainya. Salah satu cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai makhluk sosial adalah dengan melakukan kerjasama. Kalian masih ingat apa itu makhluk sosial? Ya, bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Sekarang kalian bisa buka buku kalian, buku tema, di situ ada beberapa gambar. Kalian disuruh mendiskusikan tentang gambar tersebut. Oke, gambar pertama yaitu kegiatan bergotong royong membantu tetangga membangun rumah. Biasanya kegiatan ini masih sering dilakukan oleh masyarakat di desa yang masih kental dengan kegiatan bergotong royong. Gambar kedua adalah kegiatan kerja bakti. Biasanya kerja bakti ini membersihkan jalan atau kerja bakti membangun jembatan. Gambar yang ketiga adalah kegiatan stunting. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan menjaga keamanan lingkungan. Biasanya kegiatan ini dilakukan oleh para bapak-bapak ya. Setiap hari mereka pasti mendapat giliran secara bergantian setiap malamnya. Dan kegiatan keempat adalah gambar kerja bakti membersihkan lingkungan.
Kegiatan kerjasama ini penting kita lakukan karena memiliki banyak manfaat. Apa saja manfaat kerjasama? Yang pertama, pekerjaan berat menjadi ringan. Kemudian pekerjaan lebih cepat selesai. Tujuan bersama lebih cepat tercapai. Kemudian meningkatkan persatuan dan kesatuan serta saling menghargai. Oke, selanjutnya kita belajar IPS menceritakan tentang perayaan hari besar agama sebagai bentuk keragaman di sekitar. Perayaan hari-hari besar keagamaan. Keragaman yang dimiliki Indonesia salah satunya adalah keragaman agama. Ada 6 agama yang diakui pemerintah Indonesia, seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang pertama, Idul Fitri. Idul Fitri merupakan hari besar keagamaan umat Islam. Dirayakan setiap tanggal 1 Syawal penanggalan Hijriah. Sebelum Idul Fitri, umat Islam melaksanakan ibadah puasa selama sebulan. Pada saat Idul Fitri, umat Islam mengunjungi sanak saudara untuk berkumpul dan bermaaf-maafan. Yang kedua, Natal. Natal merupakan hari besar keagamaan umat Kristen dan Katolik. Diperingati setiap tanggal 25 Desember. Natal merupakan peringatan hari kelahiran Yesus. Hari Natal dirayakan dengan penuh sukacita. Yang ketiga, Nyepi. Nyepi merupakan hari besar keagamaan umat Hindu. Dirayakan setiap tahun baru Saka pada penanggalan Saka. Saat perayaan Nyepi, umat Hindu berdiam diri di rumah tanpa melakukan aktivitas apapun selain berdoa dan introspeksi diri. Yang keempat, Waisak. Waisak merupakan hari besar keagamaan umat Buddha. Perayaan Waisak di Indonesia biasanya dipusatkan di kompleks Candi Borobudur. Tahun Baru Imlek. Imlek merupakan hari besar keagamaan umat Konghucu. Perayaan Tahun Baru Imlek dimulai dari hari pertama pada bulan pertama penanggalan Tionghoa. Pada perayaan tersebut, terdapat tradisi pembagian angpau setelah sembahyang di kelenteng. Selanjutnya kita belajar SPDIP mempraktikkan gerak tari berpasangan. Kalian masih ingat bahwa tari itu kemarin kita sudah bahas ada 3 macam ya. Salah satunya adalah tari berpasangan. Tarian ini dilakukan secara berpasangan oleh 2 penari. Ada tari berpasangan ini dilakukan oleh penari putri dan penari putri. Ada juga tari berpasangan ini dilakukan oleh penari putra dan putra. Serta ada juga tari berpasangan ini dilakukan oleh penari putra dan penari putri. Salah satu tari berpasangan adalah tari kupu-kupu. Tari kupu-kupu ini berasal dari Pulau Bali. Berikut beberapa gerakan dari tari kupu-kupu. Yang pertama, berputar saling berkejaran sebanyak 3 kali 8 hitungan. Setelah itu, bergerak ke tengah panggung menghadap depan. Yang kedua, gerakan kedua bergerak ke kiri dan ke kanan dengan arah berlawanan. Selendang diangkat lebih tinggi sebanyak 2 kali 8 hitungan. Gerakan ketiga, kalian berputar di tempat sebanyak 2 kali 8 hitungan. Gerakan keempat, bersama-sama melangkah ke kiri dan ke kanan sebanyak 3 langkah.
Langkah keempat, kaki menutup, badan angkat menunduk. Kedua tangan mengangkat selendang lebih tinggi. Gerakan ini dilakukan 2 kali 8 hitungan. Gerakan terakhir, gerakan kelima, berputar sebanyak 2 kali 8 hitungan. Lalu keluar panggung, kaki menutup, badan agak membungkuk. Gerakan dilakukan 2 kali 8 hitungan. Oke, kalian bisa mencoba mempraktekkan gerakan tarik kupu-kupu ini di rumah kalian masing-masing ya. Ini Miss Dewi punya contoh satu teman kalian yang sedang menari tari kupu-kupu. Satu. Oke, pelajaran hari ini selesai. Miss Dewi sampaikan banyak terima kasih. Semoga pelajaran ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Miss Dewi ucapkan thank you. God bless you. Bye-bye. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Oke.